Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan Ivan di course Strategi Efektif Menjalankan Internet Marketing untuk Bisnis Anda. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menerapkan mindset yang udah biasa digunakan oleh para pebisnis. Karena kenapa? Mohon maaf banget, gak semua orang bisa menjalankan strategi internet marketing. Seperti kita tahu, yang namanya marketing, keluar uangnya di depan, hasilnya di belakang, yang kadang-kadang kita juga nggak tahu hasilnya akan bagus atau enggak. Jadi biasanya kita menggunakan mindset yang saya sebut dalam 3 poin mindset. Poin yang pertama, saya selalu mengutamakan kalau berpikir itu dari belakang. Berpikir dari belakang tuh maksudnya gimana sih? Misalnya, saya bangun tidur mau pergi ke daerah Jakarta Utara. Tujuan saya adalah Jakarta Utara tersebut, katakanlah Kelapa Gading. Di situ saya udah berpikir bahwa, oke, saya mau ke Kelapa Gading, gimana cara jalannya? Jadi di situ tentukan dulu tujuannya apa. Saya ingin jualan A, saya ingin jualan B, saya ingin mendapatkan penghasilan 20 juta per bulan, 10 juta per bulan, dan lain-lain. Baru kita pikirin gimana cara mencapai tujuan tersebut. Ini sama aja ketika misalnya nih, Anda masih kecil, ditanyakan oleh orang tua Anda, mau jadi apa cita-citanya? Ada yang bilang dokter, astronot, dan lain-lain. Di situ baru kita sekolah, kuliah, dan segala macam. Di mindset yang kedua, yang sering banget biasa saya lakukan juga adalah berani investasi. Apapun yang kita lakukan itu investasi. Kalau misalnya Anda pernah baca iklan di Facebook atau di Instagram atau dimanapun, ada orang-orang yang bilang Anda bisa menjalankan bisnis dengan modal nol atau tanpa modal. Buat saya itu omong kosong. Kenapa? Karena sebenarnya semua ada modalnya. Oke, Anda jualan online. Di mana? Instagram. Anda punya handphone? Pasti. Itu udah modal Anda. Handphone Anda butuh pulsa untuk membeli paket internet, itu juga udah modal Anda. Jadi udah pasti semua bisnis itu butuh modal dan Anda harus berani untuk investasi. Yang ketiga, saya selalu berpikir bahwa selesai lebih baik daripada harus menunggu sempurna. Atau kalau dalam bahasa kerennya, done is better than perfect. Kenapa? Karena begini, satu, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kedua, kalau kita harus nunggu satu produk atau satu konsep jasa kita sampai sempurna, kita akan lupa buat jualan. Karena sesungguhnya nggak ada yang sempurna. Setelah 3 tahun kita bikin kelas dan juga udah menangani ratusan peserta, tapi masih ada juga orang-orang yang bingung. Bingungnya di mana? Dengan kata digital marketing, mereka tuh beberapa ada yang merasa bingung karena sebenarnya tuh digital marketing itu apa sih gitu. Kalau buat saya berpikirnya adalah gini, digital marketing itu sebenarnya hanyalah marketing. Digitalnya itu adalah lokasi. Jadi sebetulnya segala konsep marketing yang Anda pelajari, entah dari manapun itu, baik dari kuliah ataupun dari trainer manapun, hanya saja eksekusi dan penerapannya doang yang berbeda. Konsepnya sama, Anda belajar tentang SWOT juga, Anda belajar tentang model kanvas juga, Anda belajar tentang segmentasi dan lain-lain. Tapi yang diterapkan itu beda, yaitu lokasinya doang yang beda. Satu di dunia internet, satu lagi dunia offline. Intinya mas sebetulnya sama juga semuanya. Hanya saja yang diolah di dunia digital memang akan sedikit berbeda dengan hasil yang ada di dunia offline. Satu lagi bagian yang bikin sering banget orang tuh bingung, yaitu sales dan marketing. Saya yakin dari teman-teman semua masih berpikir kalau marketing dan sales adalah dua hal yang sama. Padahal enggak. Sales adalah bagian dari marketing. Namun, marketing itu bukan cuma sales. Marketing adalah kegiatan menyusun strategi untuk memperkenalkan produk kita ke masyarakat. Hingga cara eksekusinya. Gimana sih cara kita menghubungi target market kita dan lain-lain. Marketing sebetulnya dimulai dari produk yang baik. Karena percuma jika Anda bikin kampanye heboh, tapi sebuah produknya itu ya jelek, otomatis ya jelek aja. Kita sering lihat ada banyak banget restoran atau mungkin kalau zaman sekarang itu coffee shop yang namanya unik-unik, tapi mereka tidak akan bisa bertahan lebih dari 5 tahun karena memang rasa makanannya atau rasa minumannya ya nggak enak gitu aja. Kalau sales adalah kegiatan menjual produk hasil dari strategi marketing. Itu yang perlu Anda ingat dulu. Karena banyak banget nih terutama di bidang properti atau insurance yang sering banget ngomong kalau marketing adalah sales. Enggak juga. Marketing buat saya adalah mesinnya. Sales adalah eksekutornya. Itu yang perlu Anda ingat terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kita ada miskomunikasi gara-gara kata-kata itu aja. Nah, sekian video kali ini tentang gimana caranya membangun pola pikir dalam menjalankan bisnis online. Di video berikutnya, kita akan belajar gimana caranya melakukan analisa SWOT pada bisnis Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.
Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Ivan Suganda dalam strategi efektif menjalankan internet marketing. Di video sebelumnya, kita udah belajar tentang gimana caranya membangun mindset untuk jalanin bisnis online. Nah, sekarang kita akan belajar tentang analisa SWOT yang berperan untuk bisa membuat bisnis Anda lebih optimal karena Anda akan melakukan analisa tentang diri Anda sendiri ataupun kompetitor Anda. Mungkin bagi beberapa orang yang nggak pernah dengar kata SWOT, ini seperti sesuatu hal yang sangat asing. SWOT yang saya bilang adalah SWOT. Ini istilah yang biasa digunakan dalam dunia marketing ataupun dunia bisnis. SWOT pada dasarnya adalah suatu bentuk analisa dalam manajemen bisnis ataupun perusahaan yang digunakan untuk bisa membangun sebuah citra ataupun menganalisa kelebihan, kekurangan, maupun ancaman yang ada dalam bisnis Anda. Usaha penyusunan ini bisa dibilang sangat-sangat berguna bagi orang-orang yang baru menjalankan bisnis. Jadi belum tahu sama sekali mau ngapain, ada baiknya memang Anda harus bisa menerapkan SWOT ini dalam bisnis Anda. Sehingga ketika Anda sudah akan menjalankan atau running bisnisnya, Anda udah tahu nih mau ngapain aja. SWOT yang pertama adalah huruf S. S ini adalah singkatan dari strength alias kekuatan. Di sini Anda harus menganalisa kekuatan dari bisnis Anda. Apa yang bisa Anda miliki, kemudian Anda tawarkan kepada masyarakat. Saya akan ambil contoh. Dulu ketika saya memulai tukang marketing, saya berpikir SWOT-nya ini bagian pertama adalah strength, kekuatannya itu apa. Awalnya tukang marketing adalah sebuah blog. Jadi yang saya pikirkan adalah saya mau bikin blog yang seperti apa. Kebetulan blog yang pertama kali saya bikin itu membahas tentang marketing tapi dari kehidupan sehari-hari. Yang mana ini nggak pernah ada pembahasannya dimanapun. Jadi saya menggunakan bahasa yang relatif ringan untuk dicerna oleh orang-orang yang masih pemula. Kemudian strength berikutnya adalah kita menyediakan agency. Tapi waktu itu masih freelance, jadi kecil-kecilan banget lah. Gitu. Di sini kita juga menawarkan gimana caranya kita bisa masuk ke dalam dunia UMKM. Sehingga orang-orang bisa menjangkau kita dengan budget mereka yang mungkin seadanya. Nah, bagaimana dengan strength dari bisnis Anda? Anda bisa menjabarkannya dulu, mungkin akan ada banyak, tapi itu nggak masalah. Yang penting Anda tahu fitur-fitur apa yang Anda sediakan, dan Anda tahu manfaatnya untuk orang-orang itu apa. Poin berikutnya adalah huruf W, yang berarti weaknesses. Nah, kebalikan dari strength, weaknesses adalah kelemahan. Kita di sini akan menganalisa kelemahan dari bisnis kita. Macam-macam kalau kelemahan itu. Dulu, kelemahan pertama dari bisnis saya adalah kita tidak mempunyai kantor. Jadi kantornya memang benar-benar hanya di rumah saja. Jadi kalau istilahnya kantornya ada di mana? Saya akan jawab kantor saya ada di mana-mana. Karena memang saat itu kita belum punya kantor fisik. Itu merupakan salah satu kelemahan. Kenapa? Karena ada beberapa klien atau beberapa orang yang ingin melihat kantor dari kita dulu atau ingin melihat tim kita dulu dan lain-lain. Kelemahan kedua kita juga saat itu adalah masih pemula. Jadi belum ada portfolio yang signifikan untuk bisa dipamerkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kelemahan bisnis Anda? Jangan bilang saya tidak ada kelemahan, karena apapun yang merupakan kekurangan dari bisnis Anda, itu adalah kelemahan Anda. Poin yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Nah, begini, ketika Anda memulai bisnis, Anda harus berpikir, kira-kira bisnis kita ini berguna untuk jangka panjang atau tidak. Kalau Anda ingat-ingat, mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu, Indonesia itu cukup dibumingkan lah ya, dengan diramaikan dengan bisnis martabak. Di mana-mana ada martabak, di mana-mana ada martabak. Martabak yang gaul-gaul gitu ya. Seperti kita tahu, yang bahkan anak presiden juga bikin. Anda bisa lihat bahwa bisnis martabak ini ternyata bukanlah bisnis yang long lasting. Kita bisa lihat dari 5 tahun yang lalu ada berbagai macam brand martabak dan sekarang yang bertahan paling cuma tinggal beberapa. Bahkan boleh dibilang tidak sampai separuhnya. Dan yang bertahan juga justru nama-nama lama. Di sini Anda harus lihat ketika Anda menggunakan atau ingin menjalankan strategi bisnis, Anda harus tahu dulu kira-kira skala bisnis Anda ini bisa bertahan berapa lama. Ketika pertama kali kami menggunakan sistem untuk bikin agency, yang kami pikirkan adalah kami hanya bermain dalam lingkup internet marketing. Jadi kami pikir kira-kira ke depannya bagaimana. Dan kami rasa saat itu dalam 5 atau 10 tahun ke depan, orang Indonesia akan makin terbiasa dengan dunia internet. Dan para pebisnis otomatis juga akan terbiasa juga. Sehingga kami berani untuk terjun ke dalam dunia bisnis ini. Nah, bagaimana dengan opportunity dari bisnis Anda sendiri? Poin terakhir adalah threat atau ancaman. Nah, ancaman ini kadang-kadang nggak kelihatan sama kita karena kita udah terlanjur pede sama bisnis kita. Saya ambil contoh yang paling gampang, Nokia dan juga BlackBerry. 2 platform yang menjual smartphone paling banyak di dunia pada saat itu. Sebelum akhirnya digusur sama Android dan juga iOS.
threat ini kadang-kadang kayak saya bilang nggak kelihatan. Contoh misalnya gini, ketika pertama kali saya starting agency untuk khusus pada internet marketing, itu saya nggak tahu ancamannya itu kira-kira seperti apa. Namun setelah jalan sekitar mungkin 3 tahun ya, saya baru kelihatan ada ancaman bahwa agency-agency advertising juga mulai masuk ke dalam dunia digital. Yang saya lakukan ketika itu adalah pertama kali kaget, otomatis saya kaget. Namun yang paling penting adalah respon kita terhadap ancaman. Yang pertama kali saya lakukan adalah mengajak mereka sebagai partner. Kenapa? Karena saya tahu ketika pertama kali mereka masuk dalam dunia yang sama dengan saya, kendala mereka dengan saya kurang lebih sama. Mereka tidak punya SDM. Jadi ketika saya berani untuk menawarkan partnership dengan mereka, otomatis mereka meng-hire saya sebagai outsourcing di situ. Nah, sekarang bagaimana cara Anda bisa mengelola sebuah ancaman ini menjadi sebuah peluang yang baru. Jadi kita bisa memindahkan threat menjadi opportunity. Jujur aja kita juga bekerja dengan banyak agensi-agensi yang udah terkenal dan memang ya yang penting kan menghasilkan uang gitu. Jadi Anda bisa membuat sebuah threat menjadi opportunity yang baru ketika bisnis Anda sudah running. Yang penting adalah Anda sadar dulu bahwa ada ancaman seperti ini. Karena kalau Anda nggak sadar sama ancamannya, ya Anda nggak bisa mengubah apapun. Pun kalau Anda mau ubah mungkin udah terlambat nantinya. Oke, jadi apa sih kesimpulan dari SWOT ini? Pertama, kenapa Anda harus bikin SWOT? SWOT digunakan untuk membuat Anda bisa berkaca bahwa kira-kira Anda tuh punya masalah apa, punya kelebihan apa, dan punya peluang apa untuk memperbaikinya atau untuk beranjak ke masa depan tuh kayak gimana. Kemudian SWOT ini akan sangat-sangat berguna bagi Anda untuk melakukan langkah strategi yang berikutnya. Contoh seperti yang saya bilang, ketika saya mendapatkan ancaman atau saya mendengar ada ancaman, maka saya tahu nih kira-kira mau ngapain untuk mengubah ancaman ini menjadi opportunity atau menjadi uang lah kalau saya bilang. Ada juga beberapa hal seperti weaknesses yang tidak kelihatan. Karena gini, saya yakin Anda ketika starting bisnis yang Anda rasakan adalah Anda excited, Anda tertarik, Anda merasakan semangat banget. Jadi Anda suka lupa nih kira-kira saya punya kelemahan seperti apa. Saya akan ambil contoh salah satu bisnis catering. Saya punya kenalan lah atau teman lah, dia punya bisnis catering untuk makanan-makanan yang cukup sehat lah. Cuman masalah dia ini bukan pada kualitas masakannya. Masalah ini baru keluar ketika dia sudah running bisnis. Ini menjadi weaknesses dari mereka. Masalahnya adalah mereka tidak bisa mendelivery atau melakukan pengantaran makanan tepat waktu. Jadi pernah ada satu kasus, orang order H-1 ya, misalnya hari Senin, harusnya kan hari Selasa dianterin, tapi baru dianterin hari Rabu. Nah ini kan menjadi masalah dalam manajemen mereka. Weaknesses ini biasanya kadang-kadang baru keluar ketika Anda sudah running. Namun ada juga kalau Anda sudah sadar duluan kelemahan Anda apa, ya Anda bisa langsung analisa untuk dijadikan kelebihan. Apapun itu yang penting Anda harus buat poin per poinnya dulu satu persatu di setiap strength, weakness, opportunity, ataupun threat. Supaya Anda bisa tahu nih kira-kira mau ngapain lagi berikutnya. Di video berikutnya kita akan belajar tentang buyer persona dan juga segmentasi. Jadi lanjut aja langsung kita nonton video berikutnya. Salam.